yang akan menjadi narasumber kita. Beliau Sekretaris Pembina Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren, Bapak Yai Badawi Bashir, dan Mustasyar Majelis MP3I Profesor Dr. Abdul Hadi. Baik, nanti akan menyusul dua narsum lagi, tapi sekarang masih dalam perjalanan. Saya kira kita bisa mulai untuk lebih menghemat waktu. Mari kita awali forum ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada beliau Yai Badawi Bashir untuk menyampaikan pemikirannya. Monggo. Langsung ke depan, depan diisi aja, langsung depan, monggo, diisi di depan. Monggo, depan, nih, enggak apa-apa, monggo. Semua peserta ini VIP semua, kelasnya sama semua. Monggo, di depan diisi, monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala jami'in na'ma. Nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu manzilatal qaswa wal liwa wa nahnu nattabi'ul ulama wa nahtadi bil auliya amma ba'du. Para kiai semua, pengasuh dan ibu-ibu nyai pengasuh pesantren, alhamdulillah kali ini kita akan bicara tentang diri kita sendiri dalam hal bagaimana merajut kesetiaan dan kerukunan berbangsa dan bernegara. Kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk meraba diri kita sendiri sekaligus melihat keadaan masa kini dan yang akan datang. Jadi kita tidak bicara masa lalu, nanti terbuai oleh sejarah. Kata Imam Ghazali, membicarakan masa lalu itu taswis minasyaiton. Hanya mengingat bayang-bayang atau membesar-besarkan yang kita tidak melihat. Tapi kita merasa kecil oleh keadaan sekarang karena terpinggirkan dari berbagai martabat yang kita punya. Kita berusaha untuk bangkit ketika kita melihat bumi sebagai tempat berpijak, ketika kita melihat MP3I sebagai antakuna matiyatan li rafatina. MP3 ini antakuna matiyatan, menjadi tunggangan buat kita untuk pengasuh yang selama ini tidak dibicarakan apalagi dianggarkan. Tidak dibicarakan, tidak diperhatikan, hidup-hidup sendiri. Mas Ikhwan coba ditampilkan bunderan-bunderannya kita ini. Nah,
Diperbesar tidak bisa ya. Saya angen-angen ini tidak usah dalil-dalilan ya, karena sudah paham dalil tapi tidak paham madlulnya ya kita ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan di bundaran yang paling tengah. Bundaran putih yang tidak terpengaruh oleh warna apapun. Bundaran itu adalah pengasuh. Ya, bundaran pertama saya sendiri, Anda sendiri, kualitasnya seberapa yang paling tahu adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita ini pengasuh atau mengeksploitasi santri dan masyarakat untuk diri kita sendiri. Sadis pokoknya ngomong nak jero iki sak uni-unine. Sadis pokoknya. Ada fenomena begini ya. Pesantren itu milik masyarakat. Zaman bapak-bapak kita. Zaman kita sekarang ini masyarakat tidak mau menganggap pesantren milik masyarakat. Pesantren itu ya milik kiai, milik pengasuh. Kalau bisa saya ikut jualan di situ. Diajak gotong royong tidak mau. Masyarakat juga tidak mengawasi santri, tidak memberikan karena dianggap apa? Saya berdiri aja ya. Berdiri jalan-jalan ya. Ini kan orang nganggo kabel, masa enggak dimanfaatkan? Biar akrab. Kadang-kadang saya ke Bunyai tidak apa-apa ya, kiainya jangan cemburu ya. Cemburu itu bagian daripada syirik. Makanya mencari istri jangan cantik-cantik karena termasuk syirik khafi. Nah, kalau enggak cantik namanya syirik sofi. Santai mawon. Kacamata ku ndi Gus? Wis tuwa ini kacamatanan nih. Kacamata. Nah, ben rada ketok tuwa. Kata dulu kiai saya Mbah Dullah Salam itu kan seneng akik. Begitu sepuh, Mbah akike teng pundi? Tak wehno wong kabeh, mundak mari rada kufur sithik-sithik. Di tengah-tengah itu pengasuh. Pengasuh itu makhluk yang tidak dimiliki oleh planet apapun. Karena dia membangun dirinya sendiri sejak awal bukan untuk dirinya tapi untuk keluarga, santri, keluarga, santri, masyarakat, bangsa, umat itu maknanya bangsa. Jadi kalau umat itu kecil, tidak bisa disebut umat, tapi umat-umatan. Umat ini harus bangsa, menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Nah, sejauh mana pengasuh itu bisa berkembang atau tidak, itu terpengaruh oleh keluarnya sampai kemana, kembalinya kemana. Maka dunia kepengasuhan itu dipertanyakan tapi tidak pernah menjawab. Dan menjawab tapi tidak pernah dipertanyakan. Sak karepe dhewe itu namanya pengasuh. Sehingga institusi apapun tidak bisa memotret terus menyeragamkan, terus di bawah siapa? Tidak bisa. Bahkan kiai-kiai yang besar, kemudian santrinya bisa lebih besar daripada kiainya. Di forum tertentu kiainya bisa ditaruh di luar gor, misalnya. Misalnya. Bunyai-bunyai seperti ini tidak bisa dikoordinasi oleh Gus Yaim. Karena kalau ditelepon ada yang, nanti yang jemput saya siapa? Kok wanine loh ngomong begitu? Ya karena bunyai merasa melahirkan dan meladeni Pak Kiai kan gitu. Nah, kita tidak boleh melihat kemana-mana. Yang namanya pengasuh itu ya sing derok nok kono. Kalau yang kiai yang kemana-mana itu namanya kepala pondok atau manajer pesantren. Inilah. Dan ini belum pernah diekspos oleh siapapun, tapi akan bangkit dengan sendirinya ketika dia kehilangan yang namanya tali silaturahim. Ini pengamatan saya, nanti dilengkapi, biar MP3I jadi besar.
Karena saya ini sebagian kecil dari 100 yang hadir. Nah, mohon maaf ini. Ya. Kita kupas pengasuh. Pengasuh itu siapa? Pengasuh itu bisa pengasuh pesantren, bisa pengasuh majelis taklim, bisa pengasuh yang selalu di situ dan siap dengan keterbatasannya. Dan siap dengan keterbatasannya, pekerjaan sampingannya kalau ada orang hajatan dapat, ya makan daging ya kalau ada manakiban itu biasanya ya. Ya toh? Ya toh? Guru-guru yang lain, ustadz-ustadz yang lain hanya bisa cerita itu junjungan kami. Tapi secara ekonomi dia paling kecil penghasilannya. Tapi secara tanggung jawab dia paling besar bagiannya. Itulah pengasuh. Kalau ada yang merasakan pengasuh kok duitnya lebih banyak daripada wali santri, itu mesti mengeksploitasi murid dan wali santri. Makanya saya bilang sama Gus Zain sama Gus Sofi, ini apa ditransfer sih duitnya? Gak, nek sing gelem mangkat ya berarti siap berjuang. Soal engko diganti nok kene, diganti nok kene. Nah, teman saya itu, ini berangkat rombongan dewe-dewe, daripada rombongan tidak bisa sampai di tempat, lebih baik di sendiri sampai di tempat, di sini jadi rombongan baru dan mendapatkan ganti yang layak. Aku wis ngerti, pokoknya akalnya pengasuh wis ngerti. Wis ngerti, podo-podo wonge kok. Makanya karena kita equal, maka tahu persoalannya. Kalau di atas terus, ya kan begitu kan, Kanjeng Nabi itu kan mau equal. Kalau tidak mau equal, tidak mau menurunkan derajat, bagaimana saya tahu masalahnya? Makanya saya dari atas turun derajat saya ini. Maksudnya apa yang dulu bunyai-bunyai? Bunyai, ya. Ayo kita lihat sekarang, tengah-tengah ini pengasuh. Pantas tidak kita disebut pengasuh? Dampar pora awak dhewe iki, mulang apa ora dhewe? Ana sing pengasuh mingguan, ana pengasuh harian, ana yang pengasuh ngamen kemana-mana. Saya dulu sama Kiai Solah, sama Gus Yaim mikirnya cuma begini, kalau penguatan pondok banyak lembaga, banyak yang nyumbang. Tapi sing nguatke dompete mak nyai, sae mak nyai ki sopo? Sampai 5 tahun kita tidak boleh bikin wilayah, karena dianggap membawai dan lain-lain. Ning sing ngiseni sae iki sapa? Mosok bunya ini terus digeladake kon dodol nang pasar kan cepet tua. Yang kedua saya paling sakit hati itu sekarang ada orang bilang bunyai paling gaweane ngurusi kos-kosane santri. Itu sakit saya. Sakit saya. Kan tidak boleh begitu, kita sama-sama, kita berjuang itu tidak boleh yang satu naik mobil, yang satu nyongkro kan tidak boleh, bareng-bareng lah kita. Kita mulai pengasuh itu siapa, yang putih itu siapa, yang harus membedakan tamu apa enggak gitu kan. Kalau ajarannya kan gitu, tamu sing nggawa duit karo sing ora beda apa ora, gitu kan. Tamu sing warnane abang karo warnane kuning, sing warnane ijo dipadakno apa ora. Apa abang, kuning, biru ning tetep nek mata ijo ya. Ini soal kita. Makanya pengasuh itu tidak cukup pinter, yang jelas mondoknya lama, yang jelas belajarnya lama, tirakat, mangane intip, karo banyu intip, dulu, sekarang mah sepret. Ini pengasuh. Pengasuh itu punya tanggung jawab pribadi untuk berhubungan dengan ilmunya sendiri, nomor 1, berhubungan dengan ilmunya sendiri. Yang kedua, berhubungan dengan tanggung jawab amalnya sendiri. Yang ketiga, konsekuensi pandangan basirohnya. Dan ngelebur dosa, karena punyai Pak Kiai yang sekarang ini kan waktunya nyaur utang sama Allah kan banyak yang kurang sempurna. Waktu muda kan kayak Pak Abi Jamroh ini kan mesti kodok lalu sholatnya subuh. Ini teman-teman ini wah, Pak Rojikin itu walaupun alumni Mesir itu kan tetap saja kan lebih khusyuk waktu remaja lah. Kalau sudah di waktu di Mesir itu kan semuanya halal.
Malu jauh takbir. Makanya di sini pengasuh kalau keluar harus melampaui batas dunia. Sampai ke akhirat kembali lagi ke dunia. Itu kan tidak lepas di dunia itu. Garis kuning itu anggap aja dunia karena zahab itu kan simbol tertinggi daripada harta. Kuning. Kuning. Jadi yang masuk kuning ya duit dok pikiran ini. Keluar dari dunia ke putih lagi kembali putih. Tetapi tidak mungkin pengasuh itu keluar tanpa dia harus ke jalur hijau, jalur keluarga. Jalur keluarga. Jalur keluarga. Keluarga itu menjadi cerminan. Kalau kita mondokkan anak misalnya ke kiai, ya yang kiainya yang anaknya di pondok. Kalau kiai anaknya dari pondok, namanya kiai bosan. Bosan jadi kiai, jadi kiai rekoso aku ngene-ngene. Sekolah wae. Tapi ya mondok ya sekolah sekarang zamannya. Kalau enggak sekolah enggak dapat pekerjaan karena formalisasi, ada formalisasi jabatan dan pekerjaan. Jadi 1000 doktor itu tidak bisa masuk jadi rektor kalau tidak profesor. Kalah dengan 1 profesor. Nah itu tidak berlaku di kalangan pengasuh. Nanti karena pengasuh itu ada kiai nasab, karena kebetulan anaknya mbah kiai besar, ngaji sidik-sidik iso nasabe kiai jadi pengasuh. Ada kiai nasib, kayak Abu Jamroh, Pak Rozikin, itu anak kiai gede, nasibnya apik. Nah urip nek Demak ra dadi, Jepara dadi nasibe apik. Ada abot akeh saingane. Wong ngapal Quran kok kemaki nek Kudus ya ora payu, kudu pindah. Saking akeh. Kudus kiai kudu plus politisi, plus dukun, plus di duwe ora kanggo. Nek ora kanggo dadi kiai nusuk, mondok nek kono. Di situ dia di pesantren, kemudian anaknya kiai adalah perempuan semua. Nusuk di situ jadi kiai. Ada yang kiai nesep. Yang nesep itu ya pernah mondok dikit-dikit, terus kuliah di IAIN, tidak usah pulang, ya jadi sekretaris MUI, jadi ulama MUI, nesep di situ. Nah, kita ini bentuknya macam-macam, ada yang punya pesantren, ada yang punya ini, tapi harus selesai di lingkungan keluarga. Harus selesai di lingkungan keluarga. Punya nafkah wajib, punya rumah. Jangan sampai nanti di rumah tidak selesai di keluarganya terus cari keluarga lain. Ini namanya tidak bisa dicontoh. Jadi pengasuh itu selain rekoso harus bisa dicontoh oleh keluarganya, selesai di tingkat keluarganya. Kalau dia pengasuh di bidang Al-Quran maka anak-anaknya juga bisa. Yang sekarang mulai hilang di situ. Kalau sudah dilem itu apa ya? Dipuji di luar, di panggung, itu kadang lupa bunyainya, lupa anak istrinya. Suka nginep di tempatnya tetangga. Karena dia kayak kucing, suka dilem-lem. Pengasuh seperti ini, moga-moga tidak ada di MP3I. Atau kalau ada keluarga 2. Sebagai salah satu bentuk dari advokasi terhadap janda-janda yang tidak bekerja. Jangan tersinggung Bu, kalau tersinggung kalau ada perawannya bisa diserahkan saya. Maksudnya di pondok, pondok. Dulu itu kan kalau kita pengasuh kan, yai ini anak saya pasrahkan bongkoan. Tapi dalam tanda kutip ampun dipun nikah nggih lho. Selesai di keluarga. Sehingga pengasuh dan keluarga itu punya power ketika keluar ke masyarakat. Nah sekarang ini tidak seideal itu karena dunianya butuhnya macam-macam. Tapi setidaknya harus dilengkapi. Tidak ada yang 100% itu. Tapi setidak-tidaknya visi kita mulai di sini. Nanti kita diskusi di sini nih. Nanti kita diskusi. Ini yang saya sama Gus Solah sama Kiai Saim kita telanjangi persoalan ini. Kita lihat sekarang. Sampai pikirannya pondok pesantren yang muridnya di bawah 100 saat itu. Gak ada mbak di bawah 250 karena sekarang pondok pasti pesantren pengasuh pasti ada sekolahan. Sekolahan itu naik 1 kelas berapa?
Oh iya, si Bahan di bawah 250. 250 itu biasanya kiai kalau punya murid segitu, ya murid beri 100 atau 250 itu tidak mampu bekerja. Karena sudah terlanjur dititipi anak oleh orang lain, tidak mungkin ditinggal. Ini adalah rizki untuk menciptakan anak soleh itu afdolur rizki. Nah, afdolur rizki. Ini kita pikir betul. Kalau yang seperti saya ini sih, walah ora usah ngono mulai dodol fotokopi we payu. Menjaluk ijazah. Wayu wong do moro dhuwit ora karu-karuan. Tapi kalau yang ngadepi santri, ya toh, keluarganya biasanya kiai itu kan anaknya banyak. Harus bekerja, anaknya aja butuh sekolah, butuh mondok. Sementara kalau ditinggal bekerja, tidak jadi ngaji. Kalau ditungguin, dia belum punya staf, 24 jam santri diadepi. Tidak hanya, ini bedanya, tidak hanya mengajar, tapi mendoakan. Kalau santri 250, yang ikut kiainya biasanya lebih 20 yang tidak bayar. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Cocok napa cocok? Cocok. Tapi kalau yang lebih 500 itu kiainya sudah nunut santri mangane, sak lestrike, sak banyune. Iya toh? Tapi kalau yang 250 santrinya yang ikut kiai, sementara kiai harus mendidik anaknya, harus bekerja. Beda dengan kiai dulu. Kiai dulu itu punya tanah banyak, sawahnya banyak, pertanian jadi andalan. Sekarang sudah sawahnya tidak punya, pertanian tidak jadi andalan, paling hidupnya dengan koperasi kecil di pojoknya. Ini kemampuan untuk dakwahnya, kemampuan untuk intisyarul ilmi terbatas. Dan kiai model begini ini angin-anginan, sapa sing teko ya dilayani. Nek ana pilkades ya ketutrono ikut konflik karena tidak independen secara ekonomi. Mohon maaf nih, ini pengalaman. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, sama santri saya, Abah beli mobil banyak bukan untuk apa-apa. Setan mobil tidak berani, biar tidak berani. Setan mobil biar tidak berani. Mari. Silakan Pak. Ini sambil jalan kok Pak, ayo Pak. Kita kan yang ketemu di Mabes kemarin. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya teruskan ya. Sekalian Bapak, biar mengenal pengasuh Pak. Pengasuh itu bukan ustadz, pengasuh itu bukan pemimpin politik, tetapi yang berkhidmah di berbagai tempat. Ini pengasuh. Posisi pengasuh yang pesantrennya kecil itu sangat butuh energi, Itu yang mengilhami kami harus ber-MP3I. Karena pikiran ini tidak bisa masuk di kalangan kiai-kiai besar, kecuali yang pandangannya kecil. Kecil itu artinya fokus itu detail. Fokus itu detail. Jadi kalau yang sudah tidak fokus itu tidak detail. Makanya ibu-ibu kalau bapaknya sudah mulai operasi mata, itu nanti dikasih tahu, Pak, nanti kalau sudah sembuh jangan lihat saya ya Pak. Karena saya sudah tidak bisa detail lagi. Pangkling, bojoku malah kelawor ngene iki piye. Kacamatane anyar. Nah, ini pengasuh. Jadi pengasuh harus selesai persoalannya di tingkat dirinya sendiri dan di tingkat keluarga. Yang kira-kira calon pengasuh atau pengasuh yang tidak bisa mampu membuat keluarganya punya power, tidak usah nikah. Madorot. Ilmunya yang penting, ilmu. Nah, ketika sudah mulai masuk ke pengasuh ini ke arah masyarakat, maka pengasuh harus mempunyai skill tambahan, mempunyai keterampilan tambahan. Masyarakat tidak cukup digelarkan kitab kuning, masyarakat tidak cukup diberikan qiraah sab'ah. Masyarakat, karena persoalannya masyarakat menjadi kompleks dan perintah kita beda, perintah pada diri sendiri, perintah pada keluarga, perintah kepada masyarakat berbeda. Keluarga kita menjadi besar, perintah kita pada santri menjadi besar.
Jadi kalau kita kepada santri lebih banyak memberikan perintah daripada berkhidmah. Tapi kalau kepada masyarakat kita lebih pada hal-hal yang sama, yang equal, yang saling membutuhkan, yang bersifat hajatan syar'iyatan. Ada sikap-sikap yang perlu kita bagi. Nah, setelah kepada masyarakat kita naik lagi ke urusan umat, urusan bangsa. Urusan umat, urusan bangsa. Kedewasaan pengasuh, tanggap dan tidaknya adalah sejauh pergaulannya dia keluar, kemudian membawa lagi masuk ke dalam dan diolah di tim yang namanya tim pengasuh lagi. Mohon maaf Pak Polisi, ini pengasuh ini, kalau Pak Polisi tidak mutolaah ini nanti keliwat. Betul, kalau tidak mutolaah, tidak ngelihat ini, wah bahaya nanti kerjasamanya dengan teroris dengan nanti. Ini pengasuh keluar, satu pengasuh keluar ke keluarga dia harus selesai. Komunikasi dengan santri juga berbeda sebagai panutan dan sebagai muallim, pengajar, dan kalau malam mendoakan ke seluruh wali santrinya. Tidak ada seorang pendidik kayak kiai itu, kalau malam itu mesti yang pertama yang didoakan santrinya. Istrinya nomor selawe, setelah berdoa baru ketemu istri, gitu loh maksudnya. Kayak Sayyidina Aisyah itu kalau Nabi Muhammad SAW sholat malam, Sayyidina Aisyah itu tidur di depannya. Bagaimana Pak Polisi, Bapak-bapak, kalau pada sholat terus di dekatnya istrinya tidur terlentang, jadi sholat enggak kira-kira? Jadi berdoa enggak kira-kira? Wah kalau nah ini keluarga ke santri, kemudian ke masyarakat dia advokasi, bersama-sama masyarakat membangun desanya. Kemudian ke umat dan bangsa ada tanggung jawab yang namanya tanggung jawab kebangsaan dan tanggung jawab kenegaraan. Umat menjadi milik kita, umat menjadi harapan kita, bangsa menjadi harapan kita, negara menjadi rumah besar kita. Tidak boleh ada yang ganggu atau salah kamar Nggak boleh. Pengasuh ini tidak hanya ke dunia, keluar sampai ke akhirat. Dia punya pengalaman-pengalaman robbani. Makanya hubungan pengasuh yang muda dengan berhubung dengan pengasuh yang tua, yang sepuh, itu beda karena jam terbangnya lama. Kalau di polisi ya hubungan dengan brigadir, dengan jenderal ya tentu beda. Ngomongnya aja beda. Kalau ketemu pemimpin, linglok ya. Kalau santri begini, memegang senjatanya masing-masing. Lato-latonya itu khawatir hilang. Coba next, wah kayaknya next barang. Nah ini dia lingkaran pengasuh. Untuk diri sendiri kita berpikir manfaat. Untuk keluarga kita pikir manfaat. Tapi untuk masyarakat masih berpikir manfaat. Untuk santri masih berpikir ilmu manfaat. Tapi begitu masuk di bangsa, mulai berpikir maslahah ammah. Maslahah ammah, itu bahaya. Makanya kalau kita belajar, kita ilmu manfaat, ilmu nafe'. Ilmu nafe' terjemahannya ya kalau sendiri ya nafe' untuk sendiri. Tapi begitu berkeluar namanya ilmu nafe' itu al-ilmu al-mukharrik ilal maslahah. Ilal maslahah. Bapak Ibu yang saya muliakan, para pengasuh yang masih berpikir manfaatnya apa, itu berarti kantongnya masih kurang. Karena manfaatnya. Itu mesti pikirannya kembali kepada dirinya, keluarganya, santrinya. Kepada masyarakat lingkungan kecil. Tapi kalau sudah maslahahnya, berpikir ke sini. Makanya pertaubatan secara umum itu maslahah. DKI ini dibangun dulu itu zamannya dulu, DKI itu dibangun dari minuman, dari judi. Jalan raya itu tidak jelas, jalan raya itu uang dari mana, paling ya dari pajak, dari ini, dari ini. Itu saat itu waktu Kiai Sahal Mahfud ditanya begitu, Kiai, niku dosa napa mboten sih?
lewat jalan raya. Lah kowe nek emoh ya ora apa-apa, asuransi barang nek emoh ya ora apa-apa. Carane tobat gimana? Ada dua di buku ikhtiar tobat. Satu dengan maslahah ammah, yang kedua dibuang sama sekali. Makanya kalau ada sampean remangsa uangnya itu ndak jelas kelaminnya, ya buat maslahah ammah lah, untuk halakoh apa untuk apa. Untuk pembangunan ekonomi inklusif. Nah, ekonomi masyarakat bawah. Masyarakat bawah. Jadi kalau bersama pengasuh itu tidak ada jalan keluarnya. Ada saja dan muaranya pasti tadi itu ke akhirat, kembali lagi ke dunia, ke akhirat, kembali lagi ke dunia. Nah, matiyatun, ad-dunya matiyatun lil akhirat, itu pasti. Tumpaan. Jadi kalau ada dunia kok tidak ditumpaki itu tidak enak. Makanya pertanyaan, istri itu masuk akhirat apa dunia ya? Sama-sama tumpaan yang enak. Masa kiai ini dikasih mobil cherry ya masuk angin Pak Polisi. Kiai mau ke kuburan saja dikawal sama wing 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 wing. Baru katakan, wah lagi iki aku ngelungon ziarah kuburan itu dikawal. 4 bis itu sama pegang perut semua. Karena tak biasa. Kalau yang biasa gitu ya enggak apa-apa. Karena tak biasa masa mengeluh. Kan ada lagunya itu Pak Polisi. Aku tak biasa. Nah, hubungan polisi dan kiai itu asalnya tidak biasa. Makanya suaranya, aku nggak tahu begini begitu. Dulu ini bakul waktu, ini begini begitu. Udah apa ini ada itu, ada ini. Tidak usah takut. Kiai tidak perlu takut, polisi tidak takut karena dua-duanya tidak ahli menakut-nakuti. Jadi sahabat rakyat. Tidak usah takut. Orang takut itu pasti lari dari ketakutannya. Tapi orang yang butuh itu pasti mencari. Kan gitu. Ar-raja makaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun, kata Shahibul Hikam. Roja itu ya ba'isatun ala ijtihadi hajatihi. Kan gitu kan roja itu. Ya begitu, terusannya syarahnya begitu. Bagaimana Pak Rojik ini yang hafal kitab, harganya saja, maksudnya dia itu jualan kitab jadi harga. Kalau dia jualan kitab, kalau saya jualan khusus tambihun dan khotimatun. Nah, di kalangan maslahah inilah kemudian jadi manfaat jelas, manfaat itu untuk kita, yang kembali kepada kita, kembali kepada bangsa kita. Kalau maslahah ini cakupannya mendunia. Akan tetapi visi maslahah dan visi manfaat ini tidak ada gunanya sama sekali, bahkan bisa menjadi maklar-maklar kehidupan tanpa ada khidmah. Posisi kita ini semua orang bisa manfaat, semua orang bisa maslahah, tapi posisi kita yang istimewa yang diberikan Allah kepada kita adalah keinginan dan kemampuan khidmah, mengabdi tiada henti. Khidmah. Khidmah itu membantu, menolong. Makna yang paling terakhir adalah loyal. Kan gitu. Malam yahdum la yukdam, orang yang tidak berkhidmah tidak bakal dikhidmai. Kusek durung kusek ale. Santri ku senengane ndisiki karo ane kiyaine. Santri ngono kuwi. Pernah Rasulullah SAW menang perang, terus dimasakke sama perempuan Yahudi yang dibayar oleh Rasulullah jadi juru masaknya. Daging bakar, perut lapar, habis perang daging bakar. Tapi ini pesanannya orang Yahudi diracun Rasulullah, dikasih racun. Kan namanya sahabat, anggapnya sahabat kayak santrinya kiai. Wow, tidak menunggu kiainya untuk makan, tidak menunggu Kanjeng Nabi, langsung diserbu. Wah, makan plek mati. Ya karena dului pengasuh itu Pak Polisi, berbahaya. Makanya kalau Rasulullah mau makan, malaikat jangan makan. Rasulullah tidak mati. Perempuan dipegang sama sahabat, kamu yang bikin semuanya mati karena kamu yang masak.
mau dibunuh sama sahabat. Rasulullah tidak boleh. Diurus dulu, jangan langsung dibunuh. Diurus dulu, jangan-jangan ada dalangnya. Jangan-jangan ada dalang. Diurus secara polisi dulu, ditanya. Kamu tadi yang masak ya? Iya. Kamu tadi kasih racun ya? Iya. Kok beraninya kamu ngasih racun? Kan sudah saya jadi tukang masak saya lama. Iya, tapi kan bayarannya enggak banyak. Ikut kiai memang bayarannya enggak banyak. Kiai kayak sithik ra apa-apa oleh cukup malah ngono. Piye sih karepe iki? Ora sesuai proposal barang iki. Tanya. Lah kamu kok berani? Saya dibayar 7 kali lipat dari Anda. Dan dijamin anak-anak saya untuk ekonomi dan sekolahnya. Makanya saya bunuh. Kok berani? Terus gimana hasilnya? Ya hasilnya saya punya keyakinan kalau Anda Nabi pasti tidak bakal kena racun saya. Karena Anda dilindungi Allah dan dijaga oleh para malaikat. Makanya Nabi dijaga. Kiai itu warasatul anbiya, Pak. Pelotot sana, kiai sana oke, sana hancur. Tapi kiai lain tidak hancur. Alhamdulillah yang kecil-kecil ini bersama MP3I nanti bergandengan sampai tingkat bawah. Karena ada khidmah. Ujung-ujungnya khidmah adalah loyal. Kita loyal terhadap NKRI, kita loyal terhadap masyarakat kecil, kita ajak mereka sejahtera, dohir dan batin. Next Mas, lanjut. Nah, disinilah kita akan berkhidmah. Nanti kita akan diskusi mati-matian nanti malam. Dan dalam rekomendasi jangan jalur yang aneh-aneh yang tidak realistis. Minta undang-undang ini dirubah ora panggonane. Makanya nanti kalau kita tahu khidmah kita, maka usulan kita akan terukur. Keinginan kita akan terukur. Lingkungan kita terdeteksi secara baik. Ini nanti kita akan diskusi di soal khidmah ini. Nah, kira-kira perkhidmatan kita ini cocok enggak dengan selanjutnya Mas? Nah, dengan pedoman dan akidah MP3I. Majelis ini berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jangan diartikan dengan polisi sunnah Mas. Nanti kalau posisi sunnah bahaya ini. Sudah selesai, posisi sunnah selesai. Sekarang ikut sama MP3I. Posisi sunnah selesai, radikal. Majelis mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu sekarang menjadi akidah baru, ono tambahan anak dia, wis ora wis ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan pengasuh. Nanti di sini steril. Kalau ada ahli sunnah yang aneh-aneh itu karena kedangkalan ilmu pengetahuannya, sehingga perlu koyit tadi. Nah, sekarang tidak usah koyit, diluaskan karena pemikiran para pengasuh, berkembang sesuai dengan gaulnya dengan siapa. Terus ngoneh soalnya aku jadi ono majelisnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, majelis berasaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia yang komit terhadap keindonesiaannya. Terus, ini pembicara tambahan. Nah, misi dan misinya nanti kita pelajari, semua sudah dikirimkan kan? Profilnya sudah dikirimkan ke peserta Gus? Belum? Kalau belum berarti nomor HP-nya belum terdaftar, anggota baru berarti. Nomornya daftar langsung dimasukkan. Semuanya nomor dikasih profil MP3I. Baik, kita kasih aplaus untuk beliau yang luar biasa. Beliau betul-betul pembicara yang tidak mau selesai satu sesi, luar biasa, bersambung.
Baik, para yai, para bunyai, alhamdulillah kita sudah ada sedikit pencerahan tadi dari Badawi terkait dengan MP3I, ma huwa MP3I, wa ma adraka ma MP3I. Tapi masih belum, artinya itu baru kulit luarnya tentang MP3I, nanti akan kita perdalam dan nanti malam puncaknya kita akan halakoh ya. Ini sudah hilkoh semua, tinggal halakohnya nanti malam. Baik Bapak Ibu, para bunyai, kiai, kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita beliau Bapak Brigjen Polisi Jati. Beliau adalah Direktur Intelkam. Semula memang dijadwalkan Bapak Kapolri, tapi beliau ada tugas ke Medan dan bersama Kabak Intelkam, Pak Jenderal. Jadi karena sudah tugas negara, beliau ke Medan bersama Kabak Intelkam. Semula desainnya kalau tidak Kapolri ya Kabak Intelkam, tapi beliau berdua ada tugas negara ke Medan, maka beliau mewakilkan kepada Bapak Direktur Intelkam Mabes Polisi Republik Indonesia. Kepada beliau Bapak Dirjen Pol Jati, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih moderator, Pak Kiai, yang kami hormati Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia dan para kiai yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, tentu yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo. Beliau mendelegasikan kepada Bapak Kabak Intelkam Polri untuk hadir. Namun tadi pagi ajudan memberitahukan kepada saya, beliau juga mendampingi Bapak Kapolri ke Medan, ada acara event internasional F1 H2O. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia yang mampu menyelenggarakan event-event internasional yang diakui oleh berbagai negara karena dianggap Indonesia sudah mampu menyelesaikan permasalahan COVID-19, kemudian dianggap mampu menyelenggarakan kegiatan event-event nasional. Dan tentu ini perlu diamankan sehingga penyelenggaraan itu bisa berjalan dengan aman dan lancar demi nama baik Indonesia yang kita cintai ini. Para sesepuh, tentu saya yang berdiri di sini perlu memperkenalkan diri walaupun tadi sudah disampaikan oleh moderator. Kulo Brigjen Polisi Jati Wiyoto Abadi, kebetulan bertugas sebagai Direktur Keamanan Khusus Baintelkam Polri. Jadi di Baintelkam Polri itu ada 5 direktur, direktur politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan keamanan khusus. Membidangi masalah propaganda, kemudian mengantisipasi penyebaran hoax, dan melakukan kontra-kontra narasi terhadap penyebaran pemberitaan yang bisa mengandung ancaman berpotensi terhadap gangguan Kamtibmas yang ada di Indonesia ini. Dengan perkembangan teknologi informasi, tentu para kiai yang merupakan soko guru yang setiap hari berhadapan dengan para santri, murid-murid, kondisi situasi keamanan saat ini memang cukup menjadi tantangan bagi Polri
secara institusi menghadapi berbagai potensi yang memang saat ini kita sama-sama merasakan. Perkembangan teknologi informasi tidak bisa dilepaskan karena mau tidak mau anak-anak kita termasuk kami dari jajaran kepolisian dan seluruh masyarakat itu adalah merupakan satu kebutuhan yang memang mau tidak mau kita harus menggunakan. Namun di sisi lain pengaruh teknologi informasi itu dampaknya memang sangat luar biasa. Situasi, keadaan maupun kejadian yang terjadi pada satu saat hari ini, pagi ini mungkin langsung diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat melalui media sosial dan provokasi propaganda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganggu kondisi situasi Kamtibmas, tentu ini merupakan satu hal yang perlu harus kita antisipasi bersama. Kebadan Polri tentu tidak hanya pada saat ini saja. Bapak Kapolri sudah sering menyampaikan keberadaan ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat diperlukan oleh institusi kepolisian dalam rangka untuk menanggulangi gangguan Kamtibmas yang saat ini terus menjadi ancaman bagi kita semua. Termasuk pada saat penanganan COVID-19. Walaupun secara institusi penanganan COVID itu sebetulnya bukan bagian dari tugas Polri. Namun Polri secara institusi terpanggil untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Bekerja sama dengan para kiai yang ada di wilayah. Bapak Kapolri menyampaikan kepada para Kapolda, Kapolres, dan sebagainya sehingga terus berkembang. Istilah peneliti-peneliti barat namanya Pacific Specific Spirit, penyiaran secara damai. Dan terus akhirnya pesantren-pesantren terus berdiri, yang kita ketahui metode para wali itu mendirikan pesantren-pesantren seperti pesantren di Ampel, ya, yang tertua. Banyak peneliti seperti Van Brunissen dan Steenbrink dan sebagainya yang melihat itu bahwa pesantren itu kayaknya terpengaruh dari Hindu, yaitu mereka ada semacam Brahmana yang kemudian di situ ada cantrik-cantrik yang mereka belajar di vihara atau di mana itu pertapaan para Brahmana. Namun penelitian lainnya ya seperti Van Brunissen itu dia mengatakan ini bukan dari India tetapi justru dari Timur Tengah. Jadi dari kelahiran Islam sendiri. Jadi kalau menurut saya pesantren yang pertama kali pada zaman klasik itu ya zaman Rasulullah sendiri, yaitu Ahlus Sufah. Karena Ahlus Sufah itu mereka berada di lereng pavilion di Masjid Rasulullah SAW. Kemudian mereka para Ahlus Sufah ini mereka adalah fuqara, para fakir. Ketika misalnya Salman Al-Farisi yang ada di situ, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Abu Hurairah dan sebagainya, mereka mengikuti Rasulullah, menunggu Rasulullah, meliput apapun perbuatan Rasulullah kecuali yang masuk ke kamar pribadi. Ya, itu karena kalau sudah masuk kamar itu mereka tidak masuk, lalu bagian Aisyah di situ, misalnya mandinya dan sebagainya, bagaimana Rasulullah tidur dan bangun malam, bertahajud, qiyamul lail, ya, dan seterusnya. Itu adalah bagian Aisyah. Nah, mereka yang ada di Sufah itu sampai mereka selalu mengikuti Rasulullah, masuk ke rumah Rasulullah. Sampai Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, zur hibban tazdad hubban.
kamu supaya ini kalau ziarah ya arang-arang jarang-jarang sajalah agar tambah kecintaan. Nah, jadi ternyata bahwa kiai itu ada juga yang tidak suka kalau santrinya terus-menerus nempel gitu ya kadang-kadang. Karena ada yang masalah-masalah pribadi. Begitu, itu karena memang Rasulullah sendiri juga merasakan seperti itu. Lalu di Jawa ini terpusat pada zaman klasik itu. Terpusat di misalnya di Wali Songo itu di Kudus misalnya, pesantren Kudus. Sunan Ja'far Shadiq. Nah, di dalam penelitian teman-teman di Kudus itu ketika saya masih di sana itu di situ ada tulisan-tulisan yang agak aneh ya. Agak anehnya misalnya begini. Ja'far As-Shadiq Al-Ma'sum. Al-Ma'sum. Ma'sum ini kan sebetulnya khusus kepada para nabi dan para rasul. Tapi kok Ja'far As-Shadiq ada di situ Ma'sum. Ya. Apakah ada kaitannya dengan Syiah atau tidak? Tapi kalau dengan Syiah, kenapa hanya pada saat itu saja? Tidak terus berkembang terus. Ini yang jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman pada waktu itu. Gitu. Nah, kemudian di Demak misalnya Sunan Kalijogo, di situ di Gelagahwangi juga dekat dengan kesultanan yang mendirikan kesultanan pertama kali di Jawa Tengah khususnya, yaitu Raden Patah. Terus berkembang dan akhirnya kejatuhan Mojopahit, terus Indonesia semakin di Jawa semakin tersebar, Islam tersebar. Kemudian menginjak ke masa pertengahan, ini pada masa-masa Syekhona Khalil, ini saya anggap pertengahan. Dan pada waktu itu pesantren itu terpusat di Bangkalan Madura ya. Mbah Khalil di mana itu? Bangkalan, benar ya? Ya. Kemudian di Tebuireng muncul Tebuireng. Pada waktu semua ke sana. Termas, saya anggap Termas itu kuno juga dan masuk di situ kemudian memunculkan Lasem, Sarang, dan dari Sarang terus berkembang. Lalu masuk ke modern di sini ada perbedaan ya. Kalau yang pertengahan itu masih tajam antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Jadi kalau yang namanya pesantren itu ingin memurnikan pendidikan agama. Kemudian pendidikan umum seolah-olah kalau pendidikan umum itu harus dicegah masuk pesantren. Nah, sehingga pesantren yang dianggap pesantren itu harus pendidikannya agama saja, maka kitab-kitab kuning itu. Ya, hanya kitab kuning, klasifikasi kitab kuning. Mungkin dari jarang, ya, yang banyak itu misalnya Fathul Wahab itu banyak, Fathul Mu'in, kemudian ke bawahnya Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu dimasukkan ke Ula, kemudian Fathul Mu'in itu pertengahan, kemudian Fathul Wahab, yang Anatul Thalibin dan seterusnya yang besar-besar itu, Tuhfah dan sebagainya ini tinggi ini. Ya. Jadi klasifikasinya menurut kitab. Mungkin sampai sekarang ada misalnya di Tegalrejo, Magelang. Kemudian kalau di Sarang itu sudah mulai berubah. Sejak ketika Mbah Maimun Zubair yang masih kitab kuning meligi ya istilahnya, ya. Itu kemudian sekarang sudah mendirikan Ma'had Ali, ya, yang di sana mengambil jurusan tasawuf. Jadi misalnya, ya, kalau di Asam Bagus itu kalau tidak salah usul fikih, usul din ya, usul
syariat. Kalau di Meranggen itu mengambilnya tafsir hadis ya misalnya. Ya. Nah itu yang terjadi sekarang bahwa pesantren terus-menerus menuju ke arah yang lebih modern lagi. Ini bukan modern klasifikasi yang lain yang nanti saya akan klasifikasikan sedikit ya. Menuju ke arah modern itu dalam arti bahwa klasikal yang ada di pendidikan formal itu dimasukkan ke dalam pondok pesantren, kemudian pondok pesantren mendirikan klasikal tersendiri dari diniyah, kemudian ada sanawiyah aliyah dan kemudian masuk ke perguruan tinggi yang dibagi dari dua, ada yang hanya Ma'hadul Ali saja, Ma'had Ali, ada juga yang universitas mendirikan universitas. Ya. Namun universitas ini, ya maaf saja kalau kita sebagai introspeksi sajalah universitas di pesantren-pesantren ini. Ya. Ini kalau dikatakan maju juga tidak maju, kalau tidak maju kok ada dan seterusnya. Saya pernah di Tebuireng langsung ya, itu saya lihat daftar dosennya dan sebagainya itu, yang profesor-profesor dan sebagainya yang menjadi persyaratan di situ kan satu jurusan itu harus ada 6 dosen tetap yang minimal lulusan S2 ya. Tetapi di situ kebanyakan justru dari dalam, dan orang-orang yang diterapkan di situ nama-namanya itu bukan yang selalu datang di situ. Yang datang juga dari pesantren ustadz saja di situ. Tapi entah sekarang saya kira akan setelah Gus Solah ini, pasca Gus Solah ini mungkin saya lihat ada perkembangan kemungkinan ya, saya lihat begitu. Apalagi pesantren yang lain ya, pesantren yang lain. Kita harus mengakui dengan jujur lah. Saya juga pernah mendirikan perguruan tinggi. Perguruan tinggi di pesantren yang namanya universitas itu sangat-sangat sulit membuat harmoni antara perguruan tinggi dengan pesantren itu sangat sulit. Karena pesantren punya budaya sendiri, perguruan tinggi juga punya budaya sendiri dengan seluruh kebebasannya dan berbagai permasalahannya. Ya, belum lagi masalah keuangan dan sebagainya di pesantren. Kemudian pesantren kontemporer. Sekarang ini pesantren kontemporer itu sangat banyak. Jadi karena pesantren di pusat-pusat tersebut sudah melahirkan banyak santri. Kemudian mereka pulang ke daerah masing-masing. Lalu mereka masing-masing mendirikan perguruan tinggi. Pesantren, maksud saya pesantren. Pesantren sekarang banyak sekali. Di mana-mana ada pesantren. Bahkan di kampung-kampung ada pesantren banyak sekali. Nah ini. Jadi lalu bagaimana kita jangan sampai pesantren-pesantren yang sudah menyebar banyak sekali ini pada masa kontemporer ini diikat dengan sebaik-baiknya, terutama masalah ideologi. Ya, masalah ideologi. Jangan-jangan pesantren nanti menjadi tersesat karena telah terlepas dari orang tuanya. Ya. Kalau saya teorikan sedikit bahwa semua di dalam suatu keorganisasian, termasuk dalam hal ini adalah pesantren, itu di situ ada kekuatan di dalam, ada tantangan, ada peluang, dan ada ancaman. Ada ancaman. Ancaman terhadap pesantren itu pesantrennya berbeda-beda. Jadi ada 3 tipe pesantren. Yang pertama adalah pesantren kuno, pesantren klasik, pesantren kuno. Ya. Ini pesantren yang masih memperkuat pesantren tradisional. Maka saya sebut saja pesantren tradisional. Ya. Sekolah umum masih tidak ada di situ. Hanya kitab-kitab kuning saja. Terus ini tradisional, bukan berarti baik atau tidak baik, saya tidak melihat seperti itu. Ya. Mungkin ada keunggulan masing-masing. Ya. Dari yang namanya tadi takrib, fikih misalnya, dengan yang paling tinggi misalnya
Tuhfatut Tulab, ya, dan seterusnya. Yang kedua semi modern, pseudo modern. Pseudo modern itu misalnya yang klasik, yang tradisional dipertahankan, tapi juga mendirikan sekolah-sekolah modern masuk ke dalam pesantren itu. Ya, mendirikan aliyah, sampai di Meranggen itu aliyah itu dibagi menjadi dua. Pada waktu itu terjadi diskusi yang panjang. Nah, ada yang khusus pesantren, mempertahankan metode pesantren, ada yang metode yang menggunakan metode umum, metode klasifikasikal yang ditetapkan oleh negara. Nah, jadi kedua-duanya berjalan. Tapi memang ada pesantren yang sejak mula sudah modern, seperti Gontor. Ya, jadi di sini maka bagaimana kita menghadapi perkembangan yang luar biasa seperti ini, dan kemudian MP3I juga bagaimana bisa merangkum ketiga-tiga ini menjadi semacam kekuatan bagi kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sekarang ini intoleransi sebagaimana yang kita bahas tadi besok kemarin itu luar biasa perkembangannya, dan pesantren ini adalah sebagai satu benteng, saya kira begitu. Benteng pesantren juga benteng NKRI adalah menghadapi kelompok-kelompok Islam transnasional dan Islam yang radikal semacam kemarin itu Salafi, Wahabi dan sebagainya. Nah, itu bagaimana tantangannya. Demikian karena saya sudah di kedepi, saya mohon maaf apabila ada hal yang banyak kebanyakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kedep tanda sayang, Prof. Jadi, baik, alhamdulillah luar biasa penjelasan dari beliau tentang tipologi pesantren, karakter pesantren, dan pada intinya pesan dari beliau bahwa pesantren itu adalah secara injenius, dia adalah merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak bisa dinafikan dalam sejarah bagaimana pesantren muncul dan berkembang, dan dia menjadi salah satu pilar terkokoh hingga saat ini. Namun problemnya pesantren saat ini itu mulai muncul pseudo pesantren, istilah beliau. Di Jogja itu sendiri ada pesantren yang kiainya itu pakai SK. Wah, jadi kiainya itu diangkat oleh rektor. Ini kan luar biasa ini. Jadi beliau mantan rektor ini belum sempat. Jadi ada pesantren itu yang kiainya itu pakai SK rektor. Jadi ada masa periodenya, kalau rektor nggak suka ya udah dipecat kiainya itu kan. Ada yang seperti itu. Masyarakat tidak tahu kalau itu, yang penting tampak di luar dia adalah pesantren. Tapi masyarakat tidak tahu apakah ini indigenous pesantren sebagaimana yang terjadi selama ini atau seperti ini. Ada juga varian yang lain, pesantren yang mana sudah ada bangunan fisiknya dan lengkap, orang bangun invest atau enggak ngerti apa itu, dia punya keinginan untuk investasi akhirat mungkin atau apa, bangunlah bangunan yang mewah, akhirnya kemudian bingung cari kiainya. Cari bingung, dan bingungnya itu karena bingung orang kota, akhirnya diiklankan di koran, dicari kiai pengasuh. Kriteria ini terakhir membawa surat kelakuan baik. Nah itu gimana? Kiai melamar itu luar biasa. Artinya apa? Pesantren selama ini banyak sekarang muncul varian-varian pesantren yang masyarakat tidak semuanya mengerti bahwa ini bukan pesantren dalam artian yang sebenarnya yang disampaikan oleh Profesor Kiai Abdul Hadi tadi. Atau nilai-nilai, apalagi kita berbicara tingkat nilai, value yang diemban oleh pesantren sebagaimana dijelaskan oleh Badawi Bashir tadi. Itu sangat jauh. Ada lagi tipologi pesantren proposal. Mohon maaf ya, yang tersenyum mungkin lain ini. Jadi ada pesantren proposal itu dalam artian apa? Dia pesantren itu secara administratif sangat rapi. Sangat rapi. Sehingga kalau ada bantuan dari Kemenak pasti dapat.
Kenapa? Karena Kemendak itu hanya memverifikasi secara portofolio, secara administratif. Tapi di lapangan tidak pernah ada faktual. Nah ini Pak Brigjen mungkin ya bisa disampaikan. Sehingga, dan banyak varian lagi. Artinya ada juga yang dengan pesantren juga, tapi punya misi yang luar biasa. Ya, misi yang seperti disampaikan Prof. Hadi itu, misi ideologi, misi brainstorming, sehingga output dari santri-santrinya malah dia menyampaikan ide-ide gagasan, ideologi yang impor, bukan ideologi yang murni dari negara kita, negara Indonesia ini. Ideologinya ideologi impor, tapi dia bergerak dengan pesantren. Ya, itu banyak terjadi. Ngusunglah khilafah, ya, ngusunglah tentang ini. Ya maklumlah orang-orang yang khilaf gitu ya. Jadi yang diisukan adalah masalah khilafah. Saya kira gitu. Baik, para kiai, para bunyai, kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin ada masukan, ada sharing, ada pertanyaan, ada ini masukan dari para kiai dan bunyai. Kami persilakan. Monggo. Terus dari bunyai, Pak Brigjen, ada perwakilan BNN, bunyai BNN ya. Tapi yang BNPT belum ada bunyainya. Bunyai Nusantara. Ada? Bunyai Nusantara nje? Luar. Dari sana? Enggak ada. Baik. Saya kira cukup, sementara itu dulu. Kami persilakan memperkenalkan nama dan pesantren secara singkat. Monggo. Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslahatul Ammah Soleh, asal dari Jombang, tepatnya Tambak Beras Jombang. Pondok pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang. Mohon izin Bapak Kiai dan semua pembicara yang di depan. Ini tadi saya lagi asik selfie langsung ditunjuk sama Gus Sofi untuk mewakili dari salah satu Bunyai Nusantara untuk tanya. Jadi saya mau mungkin karena pertanyaannya juga belum saya persiapkan, pokoknya saya yang penting tanya entah ini nyambung apa enggak dengan yang dibicarakan di sesi kali ini atau yang kemarin gitu. Karena waktu kemarin mau tanya ternyata sudah stop, nggak boleh tanya, ya sudah gitu. Mohon maaf dan mohon izin Yai dan juga Bapak Polri ya. Begini, tadi paparan yang disampaikan oleh panjenengan semuanya dari kemarin hingga pagi hari ini sangat amat menarik sekali gitu. Dimana di situ yang kita dengar dari penjelasan panjenengan semuanya itu yang tentunya adalah memberikan semangat dan juga support, mengajak kita bersama para pengasuh pesantren untuk dalam satu barisan menguatkan bangsa dalam konsentrasi untuk agar dalam berbangsa dan bernegara ini kita menguatkan apa yang sudah menjadi konsensus kebersamaan dalam para pendiri bangsa ini saat itu, yaitu dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI. Sehingga dalam paham kami meyakini adalah NKRI harga mati. Itu nggak bisa diotak-atik itu. Karena sudah final. Jadi nggak ada lagi itu pilihan bagi kami untuk yang lainnya. No way. Gitu. Jadi kalau misalnya di masyarakat sekarang ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin itu mungkin yang bersangkutan tidak merasa ya kalau dianggap sebagai intoleran. Kalau mereka disangka intoleran bagi mereka itu, katanya menganggap dirinya itu yang menganggap kan kalian semua menganggap kami seperti itu. Jadi di pihak di pihak lawan mereka, berarti kita ini yang selalu mendengungkan dan juga
mengajarkan, mendoktrinkan kepada para santri-santri, mengajak kepada masyarakat agar kita mempunyai rasa dakwah yang rahmatan lil alamin, Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi dalam beragama, berbangsa, bernegara itu di satu barisan yang sama sebagaimana dicontohkan oleh para wali songo dan juga para masyayikh khususnya Nahdlatul Ulama gitu. Jadi yang kaitannya dengan ini Kiai, saya penasaran. Kok bisa-bisanya kadang-kadang itu udah benar-benar NKRI harga mati. Ini udah final, nggak ada pilihan. Kenapa sih kok masih juga ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka itu masih juga mendengungkan untuk ayolah kita kembali kepada konsep yang lama yang telah diajarkan oleh Nabi dan bla 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 gitu. Menurut khilafah. Padahal nggak sudah apa ya istilahnya itu nggak bisa kita pungkiri bahwa khilafah atau apa istilahnya itu konsep sistem khilafah yang dulu pernah terjadi pada masa setelah Rasulullah SAW itu sudah selesai. Dan itu pun sebetulnya masa-masa yang dulu itu juga sebetulnya bukan tidak menyisakan sejarah, ada kepahitan di sana gitu. Artinya itu apa? Saya lebih seneng dan apa itu istilahnya itu bolehlah dalam model kebangsaan berbangsa dan bernegara itu macam-macam modelnya. Tapi bukan berarti kemudian yang dulu sudah pernah terjadi di masa setelah Khulafaur Rasyidin atau masa khilafah di masa setelah Rasulullah. Kalau di masa Rasulullah kan bukan konsep khilafah karena langsung Rasulullah sendiri kan. Itu adalah kemudian harus itu yang kita adopsi. Karena dalam Pancasila itu sendiri sebetulnya sangat Islami sekali. Yang ada di ajaran Pancasila itu sudah sangat relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima, apa yang tidak terakomodir oleh Pancasila ini gitu. Artinya gini, cuman heran saya, gimana ya? Yang jadi pertanyaan saya itu doktrin apa sih yang ada atau mungkin diajarkan, diberikan kepada mereka-mereka yang sehingga sampai tertarik, kemudian di mindset mereka yang dicekoki dengan doktrin khilafah itu bisa masuk dalam kelompok yang seperti itu. Kami penasaran, terutama saya itu penasaran gimana kok mau-maunya gitu loh. Kok bisa ya masuk dalam konsep itu. Sehingga cuci otaknya orang yang mau dalam masuk kelompok itu misalnya dengan diiming-iming surga. Emangnya kalau misalnya bentuk khilafah udah pasti masuk surga? Belum tentulah gitu. Emangnya kalau ketika bentuk khilafah sudah pasti negara ini sudah akan menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Enggak. Ini bukan masalah bentuk konsep khilafahnya atau bukan ya. Bentuk konsep dalam negaranya tidak. Tapi bentuk dari bagaimana sikap masyarakat, sikap pemimpin agar dalam barisan yang sama menuju kepada apa ya? Menciptakan negara sama-sama dalam barisan yang sama menuju kepada kesatuan bersama dalam berbangsa, bernegara, beragama itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentang bentuknya ya terserah. Cuman kami penasaran, masa iya perempuan-perempuan yang mau misalnya dia itu misalnya termotivasinya diiming-iming surga apa gimana sehingga mau nyon sewu. Yang saya ngenes itu kadang-kadang perempuan-perempuannya itu sehingga mau menjadi seorang pahlawan mungkin yang bisa diringkas Bu Nyai. Pahlawan yang ini misalnya dengan bom bunuh diri gitu loh. Kemudian yang perempuan juga satu lagi Gus, perempuan juga akhirnya mau menjadi jihadnya itu mau menjadi istri kedua, ketiga, keempat karena laki-laki yang menelurkan khilafah ini yang penting gitu. Jadi sehingga ajaran laki-laki yang bagaimana itu modelnya, cara mendoktrinnya. Heran saya, itu yang mungkin perlu saya tanyakan. Tapi yang pasti semangat kami adalah kita itu harus bagaimanapun juga kita mempunyai pemahaman i'tiqad NKRI harga mati tidak boleh digoyah lagi. Terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta satu lagi. Saya nunggu komanya aja susah ini. Monggo yang di tengah dari Banten. Loh, aduh Bu. Di luar schedule, ini dulu beliaunya. Ini saya nunggu komanya susah ini. Monggo punya. Ya, terima kasih Pak Kiai Haji Syafiullah. Yang dulu sama-sama ya kita satu kampus di Tebu Ireng.
Saya terima kasih dikasih kesempatan dan ketemu Pak Brigjen Jati. Saya sebenarnya Pak Brigjen, mohon maaf Pak Jenderal. Tadi di lobi duduk, saya bilang itu Prabowo apa Pak Jati gitu kan, masuk itu. Jadi dulu kita ketemu di Abah Lutfi dan sekarang sudah Jenderal, alhamdulillah. Saya hanya ingin masukan aja Pak Jenderal. Saya pun diundang oleh para sepuh di MP3 ini baru sebetulnya. Tetapi saya mencoba tanya ke Abah Lutfi dan Abuya Muhtadi juga lewat ajudannya bahwa coba istikharah ini MP3 ini. Ini sudah jalan. Jadi saya hanya memberikan masukan agar Mabes Polri percaya total terhadap MP3 ini. Ini yang perlu dipegang oleh Mabes Polri. Harus percaya penuh dengan MP3 ini. Karena MP3 ini adalah membawahi pondok-pondok pesantren, pimpinan-pimpinan pondok di bawah. Ini pengasuh. Sehingga kalau ada yang memberikan masukan yang kurang ini ya mohon lebih baik ditanyakan langsung kepada para kiai-kiai yang ada di MP3 yang di pusat. Ini satu. Yang kedua, saya ingin memberikan masukan kepada intelijen negara bahwa manakala mengirim anggota yang turun ke lapangan kepada para kiai, kalau memang levelnya itu kiai sepuh, jangan pangkat AKP, minimal kombes, Pak. Kalau pangkatnya di bawah, biasanya para kiai sepuh tidak mau open untuk menyampaikan hal-hal yang di bawah. Contoh kelompok-kelompok tertentu. Nah, kayak di Banten saya menemukan ada pesantren yang hanya kumpul jam 11 malam. Dan hari-hari tertentu Pak Jati itu. Saya sudah sampaikan kepada Pak Martinus Hukom. Karena jujur Banten posisi sekarang saya tanya kepada Pak Densus 88 Pak Martinus masih posisi zona merah. Nah, oleh karena itu Pak Jenderal, kita perlu kerjasama. MP3 ini jangan sampai dicurigai lah gitu kasarnya kan. Lalu ada yang menggembosi, jangan hadirlah, jangan hadir. Tapi saya yakin ini bukan karena saudara-saudara kita, sahabat kita di Polri tidak mau, karena memang hari ini di Medan ada acara yang tidak bisa, dan ini skupnya internasional, nasional yang diselenggarakan oleh itu. Cuma yang lebih penting itu, sekali lagi, kita ini mohon maaf banyak musuh dalam selimut. Kita bergerak. Ketika saya ngobrol dengan PWNU Jawa Timur, masuklah ke dalam pondok pesantren tertentu, tapi nggak ada yang berani. Lalu siapa yang menggembosin? Ya orang dalam sendiri. Nah inilah yang perlu dikatakan, sehingga perlu ada audiensi khusus dengan Pak Intelkam MP3 ini. Cukup, nggak usah banyak-banyak, 8 orang tuh, tapi kita open. Karena saya orang lapangan Pak Jati. Saya sering WA ke Pak Jati, saya orang lapangan. Oleh karena itu sampai Pak Boy pun memperlihatkan, Pak ini nih, ya Pak ya ini ada 100 sekian. Tapi ini jangan dibocorkan, bahaya nih Pak. Tapi rupanya bocor juga, gaduh waktu itu. Saya punya data pondok-pondok pesantren yang terindikasi. Ini kalau tidak diwaspadai, bahaya terhadap negara kita. Kita tenang di sini, tenang, padahal kita sedang sehingga wajar kalau mungkin para petinggi negara kita harus siaga satu. Inilah Pak Jati, saya berharap perlu banyak komunikasi. Saya hanya satu, saya mohon maaf, saya tidak pernah jadi pengurus apapun. Tapi begitu MP3I muncul, saya nerima, oke, Gus, saya mau masuk. Sampai Kapolda tanya tadi, Kapolda mana? Kapolda Banten. Itu MP3 itu bagaimana itu? Apa isinya? Ini perlu juga MP3 keliling. Kalau perlu tawaf, bukan hanya 7 kali. Kalau di Mekah kan 7 kali tawaf. Ini terus untuk memberikan pemahaman bahwa MP3 ini loh. Kita semua bergerak.
Karena masih ada para petinggi negara, penegak hukum yang tidak paham dengan MP3 yang sedang ada acara di hari ini. Maka kita sama-sama, saya jelaskan tadi Pak, ini misinya, ini visinya, ini bicara pengasuh. Ini masih gadis loh MP3, belum, tidak terkontaminasi oleh politik dan lain sebagainya, belum. Dan memang insya Allah tidak ada itu. Istiqomah. Sampai saya bilang ke Kapolda, ini adalah majelis istiqomah para kiainya. Tetapi insya Allah semua ngerti politik. Kita boleh berpolitik, tapi kita harus tahu tempat. Kan bisik-bisik boleh ya Pak Gus ya? Ya nanti 2024. Nah inilah yang saya, karena dari kemarin saya lihat, Pak Boy pun saya bilang, Pak, ini kita perlu audiensi. Masih juga nih para jenderal yang ada di bawah naungan Bapak yang tanya saya, ini MP3 ini kelompok mana? Nah ini kan berarti ada tanda tanya. Nah, belum yang WA ini. Lalu Irwasda Polda Metro Pak Kombes Dwi Gunawan WA, bro itu MP3 itu apa? Udah nanti kita duduk di darat. Ini mohon Pak Jenderal, tolong sampaikan kepada Pak Ahmad Dopiri, Pak Komjen, bahwa perlu kita komunikasi lebih mendalam. Dan saya tadi WA juga ke Pak Komjen Boy agar MP3 diberikan waktu 1 atau 2 jam untuk beraudiensi kembali, agar betul-betul paham. Oh ini dibilang ini, belum lagi orang-orang PBMU kawan-kawan saya juga tadi itu MP3 itu apa? Nah ini saya bilang, kok kalian curiga aja ini. Ini saya sedih sekali. Kita ini harus bersatu bicara NKRI itu. Saya senang sekali itu ibunya itu tadi, semangat bener, nggak tahu apa yang ditanyakan kayak itu. Nah tolong dibayar. Nah ini tapi semangatnya luar biasa itu punya. Terima kasih. Ya saya udah pernah 3 kali dengan Pak Boy, pernah ke rumah beliau mungkin. Ya BNP itu. Jadi itulah, terima kasih. Saya hanya memberikan masukan. Yai, terima kasih. Mudah-mudahan saya berniat. Dan saya sudah bilang kepada guru saya, Pak Yai Bajuri, kita pelantikan Banten setelah DKI. Udah, bismillah saya bilang, saya masuk ke MP3I gitu. Jadi inilah Pak Yai, terima kasih. Saya diundang dengan Yai Bajuri, kebetulan beliau ini juga alumni Tebu Ireng juga, saya juga alumni. Ini terima kasih Gus, insya Allah kita buat gebyar di Banten. Dan saya sudah bilang kata Kapolda, oke, kita siap untuk mengadakan pelantikan MP3. Jadi sudah insya Allah Pak Rudi, Pak Irjen Pol Rudi siap untuk mendukung kegiatan MP3I di Banten. Malah kemarin ditunggu batal karena ada panggilan Pak Kapolri, belok ke Babes. Pak Kapolri tadi ini gimana, saya udah nyiapin makan, termasuk sangonnya loh udah disiapin gitu. Saya bilang udah nantilah Pak Kapolda. Ya Gus, makasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Ya memang MP3I ya kita maklumi sebagaimana sejarahnya, kita sudah berdiri Pak Brigjen sejak 2014 dideklarasikan di Tebu Ireng. Cuman ketua pembina kita Allahumma yarham ya Salahuddin Wahid tidak berkenan untuk mendirikan wilayah dan cabang. Kita cukup saja konsolidasi internal. Baru kemudian 3 bulan sebelum beliau wafat kami semua dipanggil dan beliau mengizinkan kami untuk membuka wilayah dan cabang. Ya sebagaimana disampaikan oleh Yai Badawi, memang kita semua ahli ngamen, jadi kemarin begitu dibuka tinggal mencet saja udah di mana-mana sudah bermunculan. Alhamdulillah. Tapi baru kita mau memulai, beliau ke Pundut pada Februari tanggal 2 Februari 2020. Setelah itu kita mau bergerak lagi, sudah COVID-19 2 tahun. Kita vakum, baru kemudian kita mau bergerak. Semula kita mau rencanakan Desember, tapi ada persoalan hingga kita tunda di Februari ini. Mohon doa restunya, insya Allah 16 wilayah, Majelis Pengurus Wilayah MP3I di 16 provinsi, insya Allah kita usahakan. Kita sudah sampaikan ketika audiensi dengan Bapak Kapolri, dan beliau sangat support untuk itu. Insya Allah akhir tahun ini bisa diselesaikan semua 16 provinsi. Mohon doa restunya ya. Dan juga alhamdulillah ini mungkin sebelum kita serahkan ke ini ada ini
Pak Brigjen, ada peserta dari Papua. Ah, ini calon pengurus dari, monggo, Yai. Pakai titik ya Yai, yang keras, yang jelas. Ya. Singkat, padat, Yai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, terima kasih banyak kesempatan diberikan kepada kami dari Pompes Al-Ittihad dan Al-Munawaroh yang mewakili dari Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin, tinggal di Merauke sejak 92. Sampai sekarang alhamdulillah di sana. Alumni Al-Ittihad Ujung Pasir Wedung Demak. Terus tadi mau yang disampaikan Romo Kiai Ahmad Badawi tentang satu adalah pengasuh pondok pesantren. Terus keluarga, santri dan masyarakat. Kami yang ada di Indonesia Timur itu sangat kekurangan tenaga-tenaga pengajar, baik itu di kitab kuning maupun di tahfidnya. Pesantren bermunculan, syukur alhamdulillah dengan pemekaran sekarang itu cukup banyak, karena pendatang-pendatang banyak ke Papua. Dengan bertumbuhnya, perkembangan, perubahan status dari kabupaten ke provinsi, meningkatnya pendatang-pendatang di sana diperlukan pengajar-pengajar pesantren yang jadi terdepan untuk pembinaan umat. Namun kami sangat kekurangan tenaga-tenaga yang tadi itu khususnya yang lebih mempunyai sanad keilmuan, baik itu di bidang kitab kuning maupun di tahfidz. Maka di tempat ini, di MP3 ini kami sangat membutuhkan dari pesantren-pesantren yang ada di Indonesia Barat bisa mengirimkan tenaga-tenaga pengajar untuk di Indonesia Timur. Itu yang dari kami sangat membutuhkan. Terima kasih pada kesempatan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu salah satu suara-suara yang sebenarnya bermuncul banyak sekali di semua pelosok ya di tanah air ini dari pesantren-pesantren kita yang skala kecil, istilahnya ya Badawi itu yang 250 santrinya ke bawah. Karena kalau sudah di atas itu sudah kiainya sudah bisa ikut santrinya gitu ya. Kalau yang di bawah itu santrinya yang ikut kiainya itu. Padahal kiainya itu mau ikut yang lain. Baik. Saya kira itu untuk sementara sesi pertama. Ini antusias sekali. Apa? Nah ini, kalau di pesantrennya gini nih, kalau yang mesen kiainya susah moderator ini. Jadi harusnya Bu Nyai. Ini beliau milih Bu Nyai, yang sana milih Pak Yai, Bu Nyai aja. Terus moderatornya milih Sopo ya. Atau dijawab dulu ya, nanti sesi kedua aja ya. Sesi kedua, monggo kami persilakan. Di matur nuwun Pak Moderator, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan. Yang pertama tadi Nyai dari Jombang, luar biasa. Saya kira sebetulnya Nyai harus berdiri di sini tadi untuk menyampaikan materi. Jadi, pertanyaannya itu lebih panjang dari apa yang saya sampaikan tadi. Harga mati Bu, NKRI harga mati, luar biasa. Ya, kita akan teruskan dan tentu ini harus dengan seluruh elemen untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat kita yang sudah luntur dengan nilai-nilai Pancasila yang saat ini memang sudah menjadi ancaman bagi negara kita dari pengaruh lingkungan luar yang sudah memberikan masukan-masukan dan pengaruh perkembangan teknologi informasi kepada anak-anak kita yang saat ini mencari jati diri ya, untuk mencari doktrin-doktrin dan pengajian melalui hal yang mungkin dianggap lebih cepat. Dia tidak masuk pondok pesantren, hanya bisa untuk mendapatkan masukan-masukan dari
medsos, media-media lainnya yang tidak bisa kita awasi sepenuhnya, ini tentu sangat membahayakan. Kita dalam hal ini Polri dan segenap elemen masyarakat tentu akan terus mengawal dan menjaga keutuhan NKRI. Kemudian dari Kiai Rafiuddin yang sesepuh kami, kebetulan kami sudah lama kenal beliau, ketemu di tempat Abah pada saat itu, masukan yang terkait dengan kondisi wilayah, ya, mungkin Pak Kiai, memang masih banyak para Kapolda, Kapolres, belum banyak berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah. Bapak Kapolri sudah mendorong, menyampaikan, ya, kita tidak bisa terlepas dengan tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah. Nah, ini nanti tentu yang terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah itu sebetulnya jajaran intelijen yang wajib untuk memprofiling, memberikan masukan-masukan kepada pimpinan. Ya, saya mendapatkan perintah untuk hadir di sini mendampingi Bapak Kabak Intelkam Polri dari MP3I yang namanya Majelis Permusyawaratan Pengasuh. Wah, ini luar biasa sekali Pak. Kalau tidak hadir malu Pak Kapolri. Ya, tentu kemarin pada saat audiensi dengan beliau beberapa perwakilan dari MP3I, beliau menerima secara langsung, mendapatkan masukan-masukan, tentu beliau akan mensupport, ya, mendukung semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh para kiai yang ada di wilayah dalam rangka untuk bekerja sama menjaga kondisi situasi Kamtipmas yang ada di Republik Indonesia ini. Mungkin itu aja mungkin Pak Kiai, sekedar masukan nanti akan kami sampaikan, utamanya adalah kepada Dir Intel yang ada di wilayah yang seharusnya memberikan masukan-masukan kepada pimpinan yang ada di situ, Bapak Kapolda, yang terkait dengan keberadaan dari Bapak MP3I, kemudian pondok pesantren yang ada di wilayah itu pasti sudah wajib untuk dilakukan. Demikian saja mungkin Pak Moderator yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun responnya. Sedikit gerakan tidak apa-apa Pak bicara, yang penting responnya. Ibu-ibu kalau merespon memang seperti itu. Jadi ibu-ibu itu kalau bertanya mesti panjang. Kondi gue, dari mana kok malam jam segini? Panjang, pertanyaannya panjang. Ya biasa, itu fitrah, tidak boleh. Itu fitrah. Tapi kalau menjawab, tidak perlu bicara. Yang penting rasa nyambung. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, bapak-bapak tidak usah kecil hati. Memang baru dikenal. Tapi responnya ke MP3I bangsa ini luar biasa. Maaf Pak Polisi ya, tidak ada kegiatan yang setor nama by name, by address, by telepon. Hanya MP3I. Jadi kita semuanya terdaftar, resmi. Kapolri bisa ngelihat, Intel bisa ngelihat. Kira-kira yang datang ini KTP, semuanya ada. Tidak ada organisasi yang sehebat ini administrasinya kerjasama dengan orang lain. Tidak ada yang tidak ada, tidak usah ditanya. Kalau ada ya sedikit, Al-Qalil Kal-Adam. Makanya ini gerakan yang luar biasa untuk mengurangi space terhadap orang yang tidak suka NKRI. Jadi harus ditekan, ada yang suka, yang tidak suka. Semakin yang tidak suka itu sedikit, ya mestinya ya harus berterima kasih. Gitu. Kita berusaha menghilangkan 100%, tidak bisa. Apalagi negara kita ini bersuku-suku, berbahasa-bahasa dan merdekanya akhir, tidak zaman dulu. Jadi masih ada yang campuran di sini. Darahnya, persoalannya darahnya itu ya memang ada yang asam urat, ada yang ini. Tapi MP3 ini setornya sudah booster 3 kali, 3-4 kali. Jadi maksud saya silaturahimnya itu, maksud Gus Zaim, maksud Sekjen, maksud Pak Syekh Yusuf, dan lain-lain itu
ini loh pengasuh betulan atau pengasuh tidak betulan. Satu. Yang kedua, ini loh kalau Bapak mau sowan, mau datang ke daerah, diakses, datang saja silaturahim dengan data yang jelas, jangan masalah masuk kamar. Apalagi kamar yang mertua, disawati subhat nanti. Nah, ini bahasa-bahasa guyonnya pesantren begini. Dan yang paling perlu dicatat di antara kita dan seluruh bangsa ini, di dunia otomatis khususnya di Indonesia, pasnya di pedesaan, tidak ada makhluk yang mulia dan dimuliakan di dunia kecuali 2 orang. 1 kiai, 2 polisi. Iya toh? Polisi ini aparat hukum yang tidak usah pakai pasal, cukup semprit di jalan, prit, berhenti, siapapun orangnya. Ya kan? Apalagi orang Madura paling takut sama polisi. Polisi terlalu besi. Yang kedua ada kiai, kiai karena dia berada di masyarakatnya, diem di situ, tahu anatominya. Kalau sudah yang namanya ditimbali kiai, bagi orang yang taat pasti senang. Tapi bagi orang yang suka maksiat takut, ada apa saya? Sama dipanggil polisi ya begitu. Sama, anehnya loh 2 orang ini paling. Nah kalau 2 orang ini banyak yang berusaha memisahkan 2 orang ini. Dan ini kenikmatan yang luar biasa. Banyak orang yang iri, banyak orang yang ingin memisahkan. Kita berusaha untuk mendekat. Dan ini diawali oleh Kapolri, datang ke pondok-pondok. Lucunya kita kembali, Pak Polisi datang ke tempat saya enggak curiga loh ya. Tapi kita datang ke tempat polisi juga tidak curiga, yang curiga orang lain. Bunyi-bunyian. Sebagai pemain kayak saya ini tahu ini bunyi-bunyian, ini bunyi sompret, tanda bunyi kentut sama saja lah, pokoknya bunyi-bunyian. Cuma kalau kentut tuh efeknya panjang. Ini juga, nah kebetulan kita ini audiensi, ini berita sama bapak-bapak, sehingga nanti kalau ke polisi, polisi itu adalah sahabat kita. Aman datang ke polisi, sama dengan kita datang ke Kapolri, ini kunjungan balik Pak. Tapi sebagai orang yang beradab dan berakal dan bersopan santun, kunjungan balik itu harus ada tindak lanjutnya. Kebetulan yang kita sampaikan kepada Kapolri, Khalakoh ini dan tujuannya cocok dengan hasil rapim TNI Polri. Jadi semalam hasil rapim itu cocok dengan ide-ide kita. Jadi gayung bersambung kata Pak Kapolri. Ada enggak yayasan kecil kayak MP3I direspon seperti itu? Kalau bukan karena pengasuhnya. Islam itu tergantung yang bawa. Kalau yang bawa feng shui ya beda dengan yang membawa Sayyid Rahmatullah, Sunan Muampel, beda. Kalau yang membawa YouTuber ya beda dengan yang bawa kita. Kalau membawa YouTuber kan ilmuhu fil YouTube, kalau kiai kan ilmuhu fil kutub. Ini beda. Jadi inilah, kalau kemudian baru dikenal sudah digitu-gituin biasa. Orang memandang itu tergantung satirnya. Kalau satirnya di sini yang dilihat ya kepalanya. Kalau satirnya agak ke bawah lagi ya dadanya. Agak ke bawah lagi ya sauatenya. Anak kakinya biasa, kita dipandang orang tuh, orang yang terkenal adalah yang dipandang. Orang yang mengintip adalah maling. Ini bahasa polisi yang sudah menyatu dengan bahasa kiai. Nah ini perlu saya sampaikan. Jadi kita ini bareng-bareng biasa, enggak usah bingung, kita ini yayasan. Saya ditanya, waktu awal Gus Yaim waktu Anyar kita berdiri ditanya, NU itu apa? Muhammadiyah itu apa? Kok ini ada baru? NU itu bis besar. Muhammadiyah itu bis besar, truk-truk besar, gandeng-gandeng. Juga ada kelebihan dan kekurangannya, bis besar itu kekurangannya tidak bisa masuk gang. Nah kami ini ojek kecil yang masuk gang. Jadi kalau bapak-bapak mau masuk gang, ya pakainya yang trail-trail yang kecil ini, ya sudah. Ya, tentu saja biasa orang besar itu adalah orang yang selalu mengakomodir karena kebesarannya. Orang lain, bapak-bapak ibu, ini orang lain. Melihat kiai, melihat santri itu ada 3 hal. Orang lain loh ya.
Kalau kita sih melihat diri sendiri kelihatan semua. Tapi orang lain melihat kita, kiai itu siapa, santri itu siapa? Satu, kiai atau santri ada orang pinter di dunia ini. Kalau tidak pinter tidak usah jadi kiai, nanti bohongin orang. Makanya selalu belajar terus sampai ke akhirat. Kiai ini punya falsafah, Pak. Man 'allama ilman wa 'allamahu 'allamallahu ma lam ya'lam. Orang yang belajar, mengamalkan, kemudian mengajarkan, itu akan diberi ilmu oleh Allah yang belum pernah dia ketahui. Nah, itu kelebihannya kiai. Maka kiai itu selalu tinggi. Sebab kiai itu orang pinter. Menurut orang lain, menurut para profesor, termasuk Profesor Hadi ini. Makanya dia malu kalau disebut profesor di hadapan kiai itu malu dia. Karena kiai tidak pernah diuji seperti profesor. Dan profesor tidak pernah menguji kiai. Nah, itu anehnya. Gak kuat akalnya aja kiai. Profesor itu kan pada satu jenis ilmunya. Tapi kiai itu kan harus jami'un likulli fanin. Makanya tidak ditemukan kiai di luar negeri itu tidak temu. Temukannya di Indonesia itu kiai. Yang kedua disebut kiai karena dia adalah toleran terhadap perbedaan. Kalau tidak toleran terhadap perbedaan bukan kiai. Itu menurut orang lain, bukan menurut kita. Kalau kita sih ngunggul awake dhewe. Ini dulu yang ngomong begini Profesor Mubarak yang penasihat Demokrat itu loh. Tapi dulu ikut ulama dan habaib, forum ulama dan habaib di Meranggen, ingat? Nah, kok bisa Pak sampai dengan ya bisa, orang sama orang ya bisa. Kalau orang sama kewan aja bisa kok apa orang-orang. Nah, sama toleransi. Setiap kiai itu toleransi. Tamunya siapa saja boleh. Ini. Yang ketiga orang melihat kiai atau santri itu adalah satu apa tadi? Nah, itu tadi apa? Pinter. Yang kedua adalah toleran. Yang ketiga adalah sederhana. Sederhana itu cukup hajatnya. Kalau punya uang yang beli apa saja cukup, yang penting susuk 1000. Cukup. Cukup toh Gus? 1 miliar ya cukup, 2 miliar ya cukup. 2,5 miliar ya cukup. Karena ya tadi itu sederhana. Sederhana itu tidak mewah, tidak tazayun. Harta bagi orang mukmin itu adalah untuk tazawwadu, untuk sanggup ke akhirat, sanggup perjuangan. Harta untuk orang munafik itu adalah yatazayyanu, untuk hiasan pamer-pamer. Harta untuk orang kafir itu adalah yatamatta'u, hanya untuk enak-enakan kelihatannya hidup abadi. Nah, inilah yang perlu disampaikan ke semua pihak. Pun betul usah, yang penting bergerak saja. Daripada banyak bicara tanpa bergerak, atau di alam seneng, lebih baik bergerak saja kita di saat mana itu natulensi, coba itu dilihatkan yang ditutup mentok itu. Wan, yang saya kirim tadi sudah masuk belum? Yang ditutup mentok itu, lihatkan coba. Ini kondisi kita sekarang sebagai jawaban nanti untuk diskusi. Yang ditutup mentok itu aja. Nah itu nanti malam aja ya. Nanti malam duduk doan ya. Yang penting ini, yang perlu dicatat itu yang penting. 2 makhluk di dunia ini, bahkan di Indonesia, bahkan di desa, yang dimuliakan Allah dan dimuliakan oleh manusia adalah kiai dan polisi. Jangan kena berpisah Pak kita, menjaga jarak saja jangan sampai. Kalau ada yang menghalangi jaga jarak, awas, pasti konangan. Karena dijaga Allah dan malaikat kita ini. Nah, jelek baiknya kita tidak dihargai orang, tapi jelek kita kelihatan. Polisi itu jasanya kayak begitu. Begitu ada nyambung, kiai itu baiknya begitu. Begitu tidur di tempatnya tetangga, habis kamu tidak jadi kiai lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ada? Terima kasih. Ya, kalau beliau mengatakan singkat, saya takut nanti kepanjangan. Ya, mutasor. Saya kemarin ya di sana
ada Kapolres. Kapolresnya menjemput saya dengan mobil begitu, terus mengantar saya ke lokasi. Di tengah perjalanan saya bertanya, menurut pengalaman Bapak itu yang melanggar hukum itu dari pesantren atau dari non pesantren? Ya. Apakah ada perbandingannya antara orang yang tidak santri dan santri? Dia mengatakan santri tidak pernah. Jadi arti santri itu kosong. Jadi yang kebanyakan adalah non pesantren yang melanggar hukum. Karena apa? Orang-orang santri itu taat kepada aturan, taat kepada guru. Bukan karena apa-apa, tapi karena dorongan-dorongan suci di dalam keagamaannya. Gitu. Jadi pesantren ini kalau Presiden mengatakan ada revolusi mental, ya, maka pesantren itu sebetulnya sudah mentalnya sudah kuat dari dulu sampai sekarang karena tradisi dan budaya pesantren itu sudah mengakar sejak dulu, gitu. Jadi maka saya jelaskan tadi pesantren itu sebetulnya tradisi-tradisi fuqara ya yang ada pada sufah Rasulullah, kemudian melalui zaman yang sangat panjang, kemudian masuk ke Indonesia, dan Gus Dur pernah menulis di dalam Bunga Rampai Pesantren, beliau mengatakan seorang mubaligh itu ketika datang di suatu daerah, misalnya tadi ya di Papua gitu ya. Nah, di sana pertama kali kiai itu mengajar pada murid-murid dulu. Ya begitu ya biasanya ya. Tetangganya dan sebagainya ngaji alifbah. Lama-lama mendirikan masjid. Setelah mendirikan masjid, kemudian ada orang yang ngaji yang mendirikan barak di situ. Nah, barak-barak didirikan. Setelah barak-barak didirikan, asrama-asrama didirikan, maka kemudian muncullah pesantren. Jadi pesantren itu di situ ada kiai, ada santri, yang ada tempatnya yaitu pondok pesantren, dan kemudian yang masjid. Nah, saya tertarik dengan uraian kemarin Gus Jaim itu, beliau mengatakan di sini bukan majelis pondok pesantren, bukan pondok, tapi pengasuh pesantren. Karena pesantren itu belum tentu ada pondoknya. Jadi pondok itu menyertai pertumbuhannya, kemudian ada di situ terpenuhi semuanya. Maka kemudian di sini Bapak Kepolisian ya, ini sekarang pesantren ini ada nyaru di situ, istilah bahasa Jawa nyaru. Nyaru itu dia memakai pesantren, memakai cara pesantren. Tetapi ideologinya berbeda gitu. Bahkan nama pesantrennya seperti Ma'al-Ma'had As-Syafiyah, As-Salaf As-Syafiyah. Nah, ternyata dalamnya lain gitu loh, aliran-aliran lain dan sebagainya. Ini terjadi. Jadi saya kira pendirian MP3I ini tepat ya, harus berkembang terus. Tadi seperti Pak Kiai Badawi tadi, ya dua orang termulia tadi. Satu kiai dan satu lagi adalah polisi. Jadi begitu untuk menegakkan disiplin dan masyarakat Indonesia agar lebih taat hukum dan sebagainya. Dan kemudian juga termasuk mengontrol perkembangan pesantren yang ternyata pesantren-pesantren abal-abalan itu terjadi, dan ketaatan santri terhadap kiai luar biasa sehingga disalahgunakan ketika kiainya itu memiliki tujuan lain ya. Nah, jalan lain, kalau jalan lain itu kita tahu. Kalau jalan lain ini yang terjadi kemudian seperti Asmar Latif Sani ya, yang kepalanya naik ke atas. Ini juga karena kiai yang menyebut dirinya kiai tapi ternyata tidak. Demikian, terima kasih. Ya, kita kasih aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah. Para kiai, para bunyai, beliau ini harus ternyata dapat panggilan juga harus ke Medan juga, nyusul Kapolri dan Kabak Intelkam gitu, Brigjen ya.
Jadi kita berterima kasih lagi, tolong sampaikan salam hormat takdim kami untuk Bapak Kapolri. Inilah apa yang terjadi di ruangan, sampaikan bahwa MP3I itu ibarat Polri dengan MP3 itu tahu amani. Ya, satunya sama pada bidang keamanan. Kalau pesantren MP3I dalam jalur keimanan, itu jalur keamanan gitu ya. Sama-sama nanti sampai kepada sama-sama beriman. Baik, para bunyai dan kiai, mohon maaf, saya harap memang para kiai dan bunyai tidak puas ya. Nanti kita lanjut di forum berikutnya. Setelah ini akan ada sesi yang kedua, yang berikutnya ke-5 ya, ke-6 di jam 2. Silakan habis ini bisa istirahat, isoma. Nanti jam 2 kita masuk lagi, baru nanti malam itu sesi terakhir, ya, sesi terakhir sekaligus haflah ikhtitam, ya. Nanti Bapak Ibu semua bisa setelah sesi sore sebelum atau malam itu sudah bisa, kalau yang mau kundur juga bisa, melanjutkan sampai besok istirahat di hotel ini juga bisa. Ya. Semuanya bisa diselesaikan nanti malam, ya. Ghanimahnya, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semuanya. Mari kita akhiri pada sesi ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.